Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bersama-sama kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini. Namun sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas hela napas yang masih dapat kami rasakan dan detak jantung yang masih Engkau berikan sampai detik ini. Saat ini ya Tuhan, dengan ketulusan hati dan pikiran kami bersama-sama ingin mendengarkan renungan firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kami. Suci kuduskanlah hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mendengar dan melakukan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu dari Galatia pasal 6 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Dengan perikop saling membantulah kamu, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Dalam pembacaan Alkitab kita hari ini adalah nasihat Paulus untuk jemaat di Galatia. Kita tahu bahwa salah satu pergumulan khas dari jemaat Kristen mula-mula adalah sama-sama pengikut Kristus, tetapi mereka saling mengejek, menjatuhkan, saling tidak peduli dengan sesama, yang akhirnya membuat mereka hidup dalam ancaman perpecahan dalam tubuh jemaat itu sendiri. Ibu bapa yang terkasih, berbicara tentang kasih adalah hal yang mudah dalam kehidupan orang Kristen, karena kekristenan itu identik dengan kasih. Tetapi mengasihi seperti cara Tuhan mengasihi kita merupakan hal yang tidak mudah, sebab mengasihi harus diwujudkan dengan perbuatan, bukan perkataan semata. Perwujudan nyata dari orang yang memiliki kasih adalah melalui perbuatan dan tingkah laku yang kita lakukan, yang mencerminkan nilai kekristenan. Karena kita telah diselamatkan dan mengalami kasih dari Tuhan, maka kita wajib berbuat baik. Perbuatan baik bukanlah syarat untuk mendapatkan keselamatan, melainkan buah dari keselamatan. Hakikat berbuat baik bukan semata-mata pada perbuatan baik itu sendiri, tetapi
kepada sikap hati di balik perbuatan baik yang dilakukan. Perbuatan baik yang dilakukan dengan sikap hati yang benar akan berdampak sangat positif dan menjadi sebuah kesaksian bagi orang lain. Kebanyakan orang tidak lagi paham dengan kekristenan, bukan karena ajaran dan doktrinnya, tetapi pada sikap atau perilaku hidup dari orang Kristen itu sendiri, yang seringkali menjadi batu sandungan karena egois dan tidak punya kepedulian. Pertanyaan saya, berapa lama kita harus menunjukkan perbuatan baik? Perintah untuk berbuat baik itu bersifat permanen, terus-menerus, bukan hanya sesekali atau musiman. Kalimat "janganlah jemu-jemu" menunjuk kepada suatu tindakan yang harus dilakukan secara terus-menerus. Pertanyaan yang kedua, kepada siapa kita harus berbuat baik? Jawabannya, pada semua orang dalam situasi dan kondisi apapun. Nah, dari renungan ini mengingatkan kita, jangan menunda waktu dalam berbuat baik. Sebab pada waktunya kita akan menuai apa yang telah kita tabur. Seperti seorang petani yang telah menabur benih, ia tidak dengan serta-merta berhenti bekerja, tetapi ia terus mengupayakan agar benih yang ditabur tersebut terus bertumbuh dengan baik hingga waktu untuk menuai itu pun tiba. Bersama-sama kita akan berdoa. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan yang telah kami dengar bersama-sama. Pada saat ini, biarlah dapat kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Saat ini, biarlah kami dapat melaksanakan kasih yang Engkau ajarkan kepada kami. Bukan kasih yang semu, melainkan kasih yang sempurna. Ya Tuhan, banyak pergumulan dan permasalahan dalam kehidupan kami masing-masing. Terkhususnya pada saat ini ya Tuhan, wabah COVID-19 yang sangat memberikan sensasi ketakutan kepada seluruh dunia dalam kehidupan kami, terkhususnya jemaat kami ya Tuhan. Saat ini kami mohon, ulurkanlah pengasihan tangan-Mu yang sangat kami andalkan. Tolong Engkau turut campur tangan dalam perkara kehidupan kami masing-masing. Baik itu dalam keadaan sakit, mari Engkau lawat dan sembuhkan melalui pengobatan. Baik itu dalam pergumulan atau persoalan yang melanda kehidupan kami, biarlah Engkau beri kelegaan kepada kami. Terima kasih Tuhan, tuntunlah kehidupan kami untuk seterusnya dalam bimbingan dan penyertaan-Mu. Di dalam dan oleh nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.